Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Ketekunan Yana berjuang untuk memperbaiki hidupnya telah membuahkan hasil dengan keajaiban yang dialaminya. Walaupun sebelumnya ia telah diuji terlebih dahulu dengan kejadian yang menyeramkan. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu itu, sudah seharian Yana berjalan kaki menelusuri keramaian kota untuk mencari pekerjaan. Namun sampai sore menjelang, apa yang ia harapkan tak kunjung juga ada. Yana mengira jika di kota pasti banyak orang yang membutuhkan jasa dirinya. Kerja apa sajalah, yang penting halal, pikirnya kala itu. Namun ternyata ketika ia bertanya pada orang-orang yang ia jumpai, kebanyakan jawabannya tak tahu. Yana juga mengira orang-orang di kota akan seramah orang-orang di kampungnya. Namun malah sebaliknya, orang-orang yang ia jumpai terkesan acuh tak acuh ketika ditanya. Bahkan ketika ia menghampiri sebuah rumah, penghuni rumah menatap curiga pada Yana, seakan-akan Yana adalah seorang residivis yang baru keluar dari penjara. Pernah tadi siang, ketika menunaikan sholat zuhur di sebuah masjid, setelah selesai, ia berniat tiduran dulu sejenak untuk melepas lelah. Namun apa? Seorang penjaga masjid tak memperbolehkannya dan menyuruhnya untuk tak berlama-lama di tempat itu. Padahal itu tempat ibadah. Sampai-sampai Yana mengelus dada sambil istighfar berkali-kali kala itu. Ada satu hal lagi yang paling menyakitkan hatinya adalah ketika ia menghampiri sebuah rumah besar, lalu mengetuk pintu dan beruluk salam. Begitu pintu terbuka, bukannya salam dijawab, malah, "Maaf bang, gak ada orangnya, kesana aja ya," sambil menunjuk ke rumah yang lain, lalu menutup pintu kembali. Yana pun termenung sesaat sambil berpikir, apa maksudnya orang itu? Gak ada orangnya, lalu yang tadi bukan orang? Atau orang itu mengira jika Yana yang mau minta sumbangan atau pengemis? Kembali Yana beristighfar. Ada pepatah mengatakan, kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Mungkin kalimat itulah yang tepat untuk Yana saat itu. Tak terasa keringat pun bercucuran di wajahnya yang mulai kemerahan akibat teriknya cuaca dan debu-debu jalanan yang menempel dari kendaraan yang berlalu lalang tiada hentinya di tempat itu. Yana pun mulai berjalan tak tentu arah. Ia hanya menurutkan kemana kakinya melangkah. Tak terasa, ia pun melangkah ke bawah jembatan layang yang teduh, yang di atasnya ramai dengan deru kendaraan yang melintas. Yana segera duduk sambil meluruskan kakinya yang pegal. Pikirannya berkecamuk memikirkan tentang pengalamannya tadi. Lalu ia pun berdoa dalam hatinya, berharap ada keajaiban. Sebab dari sekian banyak orang di sana, pastilah ada salah satu orang baik yang dapat membantunya saat itu. Oh ya teman-teman, Yana nekat meninggalkan kampung halamannya ke ibu kota dengan tujuan ingin merubah nasib, dengan meninggalkan nenek dan seorang adik perempuannya yang masih kecil. Ibunya baru 40 hari meninggal dunia karena sakit, sedangkan ayahnya telah bercerai dengan ibunya
ketika adiknya berumur 1 tahun. "Kak, beliin Dede boneka ya," ujar adiknya kala itu ketika Yana hendak berangkat. Teringat hal itu, tanpa terasa sudut matanya mulai basah oleh air mata. "Tong, ngapain ngelamun?" Tepukan di bahu Yana membuyarkan lamunannya saat itu. Segera ia mengusap matanya yang basah oleh air mata. Anu kek," jawab Yana tak jelas, seraya menoleh ke arah orang itu. Tampak seorang kakek dengan karung yang penuh aneka barang-barang bekas. Si kakek lalu duduk di depan Yana, seraya menaruh karungnya. Yana lalu memperkenalkan diri dan menceritakan semua tujuan dan pengalamannya tadi. Si kakek menyimak dengan penuh iba, lalu ia pun mengajak Yana ke suatu tempat yang tak jauh dari tempat itu. Ketika sampai di sana, Yana tercekat. Di hadapannya tampak sebuah gubuk yang terbuat dari barang-barang bekas. Atapnya pun berlapis aneka plastik yang beraneka warna. Sebenarnya gubuk itu tak pantas dihuni oleh manusia. "Ayo masuk," ujar si kakek. Setelah masuk, si kakek menyuguhkan makanan dan minuman ala kadarnya. Dan tak terasa, malam pun tiba. Setelah mengobrol panjang lebar, mereka pun tertidur di gubuk itu. Keesokan harinya, Yana ikut mulung pagi itu bersama si kakek. Pada sebuah gunungan sampah yang tinggi, mereka mengorek-ngorek sampah, mengambil barang-barang bekas yang sekiranya dapat dijual. Mereka berpacu dengan waktu agar tak keduluan orang lain yang berprofesi sama. Hari-hari berlalu. Yana akhirnya terbiasa dengan pekerjaannya sebagai pemulung barang-barang bekas. Ia dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk dibawa pulang jika tiba waktunya nanti. Sampai suatu ketika, si kakek pamit dulu beberapa hari untuk pulang kampung. Sebelum pergi, si kakek menasihati dan berpesan untuk tetap tinggal di situ sampai dirinya kembali. Dan pagi itu, Yana pun mulung sendirian. Sampai pada suatu siang, Yana berjalan di bawah jembatan layang yang tinggi. Tiba-tiba, terdengar di atas sana seperti ada kendaraan yang menabrak pagar pembatas jembatan. Tak lama setelah itu, sesuatu melayang dari atas dan jatuh tak jauh dari Yana. Yana segera menghampiri benda itu. Boneka. Ia lalu mengambil boneka itu. Boneka yang bagus dan sepertinya cukup mahal harganya. "Lumayan buat oleh-oleh si Dedek," gumamnya. Ketika Yana membalikan badan boneka itu, terlihat seperti ada bercak darah yang masih segar, serta ada sederet tulisan di dadanya, "Vera." Yana tak punya pikiran aneh-aneh tentang boneka itu, lalu ia pun membawanya. Setelah selesai menjual hasil mulungnya hari itu, Yana segera kembali ke gubuk tempat tinggalnya. Lalu ia mencuci bercak darah di boneka itu sampai bersih. Malam harinya, ia tidur sendirian di gubuk itu. Ditaruhnya boneka itu dekat kepalanya. Karena capek, Yana pun mulai tertidur tanpa membaca doa terlebih dahulu. Disinilah keanehan mulai terjadi pada Yana. Yana bermimpi. Tiba-tiba, boneka yang berada di sampingnya itu bergerak-gerak dan naik ke atas dada Yana yang tidur terlentang. Sontak Yana pun mengap-ngap sambil berusaha menurunkan boneka itu dari dadanya. Namun, sepertinya boneka itu malah semakin liar. Boneka itu bergerak dan menginjak-injak tubuh Yana yang mulai kesakitan. Ingin rasanya ia berteriak, namun mulutnya seperti terkunci tak bisa bersuara. Dan tak berapa lama, seperti ada sebuah kekuatan yang membuat Yana tiba-tiba terbangun. Lalu Yana pun beristighfar sambil mengusap wajahnya yang penuh keringat. Diliriknya boneka itu masih tetap diam di tempatnya. "Ah, cuma mimpi," ujarnya seraya merebahkan tubuhnya kembali. Esok malamnya, sebelum tidur Yana menyempatkan dulu membaca doa-doa yang terus ia baca sampai matanya terpejam.
Waktu terus bergulir. Yana pun kembali bermimpi aneh. Tiba-tiba, boneka di sampingnya bergerak-gerak lalu duduk di atas tubuhnya. Yana pun mulai ketakutan. Namun, ia hanya bisa memandangi boneka itu. Lalu, tangan boneka itu bergerak-gerak dan menunjuk pada nama di dadanya berulang kali. Setelah itu, Yana terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Ia pun lalu duduk dan istighfar berulang kali. Liriknya boneka itu masih diam tak bergerak di sampingnya. Ada apa ini? Yana pun mulai berpikir jika ada yang tak beres dengan boneka itu. Yana pun berharap si kakek segera pulang. Dan sampai fajar menyingsing, Yana tak dapat melanjutkan tidurnya. Ia takut mimpi aneh itu akan terulang kembali. Dan tak lama kemudian, si kakek sudah berada di tempat itu. Yana berucap syukur berulang kali, lalu menceritakan kejadian aneh itu pada si kakek. Si kakek sepertinya paham tentang apa yang harus dilakukan. Segera ia mengajak Yana pergi ke suatu tempat. Bawa boneka itu, ujar si kakek. Yana segera bangkit dan membawa boneka itu, lalu mengikuti langkah si kakek. Cukup jauh perjalanan yang ditempuh dan sampailah mereka pada suatu tempat, kuburan. Yana terheran-heran, apa yang akan dilakukan si kakek, gumamnya. Namun si kakek terus melangkah, melewati nisan-nisan yang berserakan di kuburan itu. Ia mencari-cari nisan yang namanya tertera pada boneka itu. Beberapa jam berlalu, akhirnya sebuah kuburan kecil yang sepertinya anak-anak yang terkubur di sana terlihat oleh mereka berdua. Gundukan tanah itu masih baru dengan bunga-bunga bertabur di atasnya. Dan di atas gundukan tanah itu tertera tulisan yang sama dengan nama yang ada di boneka itu. Lalu si kakek menyuruh Yana untuk meletakkan boneka itu dekat pusara. Beberapa saat terdengar kakek membaca-baca doa yang diaminkan oleh Yana. Setelah itu, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Yana sudah dapat tertidur pulas tanpa dibayang-bayangi dengan mimpi yang menyeramkan. Lalu, pada hari ketujuh, sepulangnya dari kuburan tersebut, keanehan pun terjadi. Ketika Yana sedang mengorek-ngorek sampah, sesuatu tersembul dari sampah-sampah itu, sebuah tas kecil. Sepertinya tas anak-anak yang walaupun kotor, namun masih tampak utuh tanpa ada bagian yang rusak ataupun robek. Lumayan, ujarnya seraya memasukkan dalam tas plastik kecil, lalu diikatkan di tas punggungnya agar tak tercampur dengan barang-barang bekas lainnya. Setelah dirasa cukup mulung hari itu, Yana segera ke tempat mengumpul barang-barang bekas dan menjualnya seperti biasa. Setelah itu, ia segera pulang ke gubuk si kakek. Entah mengapa hari itu, Yana merasa capek dan sangat mengantuk, sedangkan si kakek belum pulang hari itu. Yana segera merebahkan tubuhnya. Tak terasa ia pun tertidur. Dalam tidurnya siang itu, ia bermimpi didatangi sosok anak kecil yang mengucapkan terima kasih padanya karena telah mengantarkan boneka kesayangannya. Dan sebagai tanda terima kasih, sosok si gadis itu memberikan tas kecil pada Yana. Dan setelah itu, Yana tiba-tiba terbangun, lalu menoleh kiri kanan sambil mengucek-ngucek matanya. Kakek belum pulang juga, gumamnya. Yana teringat tentang mimpi tadi. Lalu ia mengambil kantong plastik dan mengambil tas kecil di dalamnya. Aneh, tas kecil ini mirip sekali dengan tas pemberian anak kecil dalam mimpinya tadi. Dibukanya tas kecil itu dan Yana terperangah kaget manakala dalam tas itu terdapat lembaran-lembaran rupiah yang cukup banyak. Antara kaget dan takut, Yana mendekap tas yang berisi lembaran rupiah tersebut. Lalu, tanpa disadari si kakek telah berdiri di belakang Yana. Lalu, Yana memeluk si kakek sambil menangis dan menceritakan kejadian anehnya pada si kakek. Setelah tenang,
Yana dengan rela hati memberikan sebagian uang itu pada si kakek yang telah membantunya selama ini. Dan hari itu mereka berdua sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing. Si kakek lalu memberikan alamat rumahnya jika suatu saat nanti Yana akan berkunjung. Yana pun tak lupa membelikan oleh-oleh buat adik kecilnya di rumah, yaitu sebuah boneka. Nah teman-teman, teruslah berjuang dalam menggapai hidupmu dan jangan sekali-kali merasa putus asa. Sebab putus asa hanya akan menghambat jalan hidupmu. Dan sebuah keajaiban bisa saja terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Karena mungkin itu adalah cara Tuhan dalam membantu hambanya yang membutuhkan. Karena Tuhan Maha Adil dan Maha Tahu segalanya. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.